91,6 Indika FM bersama dengan Dira Larasati di Indika Foundation Talk. Seperti biasa nih di Indika sore setiap jam 5 sore di setiap hari Selasa ya, akan ada obrolan yang menginspirasi banget. Dan kali ini gue mengundang walaupun jauh di ujung sana lagi di Bali ya, tapi tetap akan memberikan kita satu insight yang menarik banget karena di usianya yang masih 19 tahun. Wah, usahanya udah banyak banget nih teman Indika. Nah, kita minta deh ya bocorannya dari seorang Nikola Susanto nih. Hai Niko. Halo Kak. Niko, kamu tuh 19 tahun awalnya udah punya usaha sebegini banyak tuh. Awalnya tuh gimana sih, dari sekolah apa gimana? Dari sekolah pas waktu SMA, Uh, umur 16 tahun. Oke. 15-16 tahun itu udah mulai usaha karena lihat di bidang fashion, itu kan kisahnya usaha fashion sama di food and beverage. Ya. Jadi di fashion itu ada app consignment sama sneakerconsign.id. Mm-mm. Dan food and beverage itu ada baksoaan yang Oke. udah punya cabang di Medan sama di Jakarta. Dan buat cake itu di Spoon Sally. Oh, jadi kamu food and beverage, terus juga ada app consignment juga. Iya, app consignment. App consignment. Oh, oke. Tapi boleh dijelasin gak sih sebenarnya app consignment itu apa sih? Jadi kamu tuh sebagai supplier atau gimana? Kan tuh branded kan? Ya benar. Nah, saya itu sebagai middleman. Oh. Di app consignment itu di mana satu platform, kalau misalnya kalian bosan dengan barang yang kalian barusan beli, yang kayak barang-barang branded seperti Gucci, Vuitton, itu kalian bisa beli kita dan kita kenain fee 100.000 per item gitu. Oke, jadi itu barang new atau mungkin pre-love? Nah, itu ada beberapa, ada barang pre-love kita terima, barang new juga. Oke, jadi sebenarnya siapa aja boleh. Jadi kamu sebagai medianya nih untuk dijual lagi. Oke. Berarti itu udah dari tahun kapan tuh app consignment kamu jalanin? App consignment itu udah dari tahun 2016 saya jalanin. Oke, jadi saat ini apaan aja sih barang brandednya yang kamu jual? Kalau misalnya sekarang sih lebih banyak di streetwear seperti Yeezy, Air Jordan, terus Off-White, ada masih banyak lagi sih. Campur-campur barang-barang branded juga. Oke, cewek cowok pokoknya ada tuh ya, dari tas, sepatu, hoodie. Oke, Niko, kenapa lo akhirnya memilih untuk app consignment ini? Kan secara ya masih muda, tapi terus udah kayaknya bergelut di barang-barang yang cukup branded. Nah, motivasi awalnya kenapa app consignment yang lo akhirnya jalani? Nah, jadi dulu tuh pas waktu tahun 2016 ya, pas waktu SMA itu kan gimana anak-anak muda itu pasti gengsi semua, bener gak? Iya sih. Aku rasain banget teman-teman semuanya punya Yeezy, punya Off-White, dipamerin. Saya tuh pengen banget, soalnya Yeezy itu pas awal rilis itu di resell di harga 20 jutaan. Dan dimana tuh saya pengen banget punya sepatu kayak itu, cuma saya malu banget minta sama orang tua. Udah dari kecil diajarin sama papa mama, sama kembaran saya juga diajarin kan. Gimana kalian mau beli barang, itu kita harus usaha sendiri, baru bisa kita nikmatin hasilnya gitu. Jadi awalnya itu karena bener. Jadi sebenarnya itu bisa minta sama orang tua, tapi ada malu lah tersendiri gitu. Oke, jadi awalnya tuh akhirnya gimana? Akhirnya ya, karena pengen kamu beli Yeezy, terus ini dijadikan usaha aja deh gitu. Bener. Jadi awalnya itu pengen banget punya sepatu, pengen banget punya baju kayak Bathing Ape gitu. Awalnya usaha-usaha untuk main-main kecil-kecilan doang. Nah, kita bisa ngasilin dan lumayan. Terakhir ya udah jadiin pekerjaan utama gitu. Oh, barang pertama yang kamu jual waktu itu? Bathing Ape itu saya beli di Jepang. Warnanya warna ungu sama warna hijau. Ini harganya retail 1 jutaan, di mana saya jual di Jakarta itu 3 jutaan. Untung dari itu saya melihat peluang adanya bisnis di sini. Gitu. Iya, berarti ini agak sedikit beda sama Just Tip gitu nggak sih? Benar. Beda. Kalau Just Tip itu ngambil fee, tapi kalau misalnya consignment itu kita beli terus kita nge-resell lagi. Oke. Jadi kamu pun gak cuma ngejual barang baru aja, tapi ada pre-love juga. Kalau misalnya ada orang-orang yang pengen nitipin barangnya sama kamu untuk dijualin pun bisa. Oke, jadi nih kalau kamu mau beli tas, beli sepatu, ini ada Instagramnya dong Niko, di mana?
@consignment sama @sneakerconsign.id. Oh, tuh bisa kamu cek semua di situ ya. Jadi kalau misalnya di YouTube kita nanti akan ditulis juga nih. Dan terutama di saat pandemi dan juga krisis seperti sekarang, makin banyak dong orang yang dirundung rasa cemas ya, terutama bagi anak muda yang fresh graduate. Kalau menurut Niko sendiri, gimana sih cara lo supaya kita tetap semangat? Mungkin ada yang susah cari kerja, terus juga pengen memulai berbisnis tapi takut. Nah, lo sebagai anak muda pengen memberikan motivasi apa sih? Nah, kalau menurut saya ya, itu di situ balik lagi ke passion kalian yang kalian suka. Kayak misalnya aku sama kembaran aku suka banget di bidang fashion, kayak sepatu Yeezy. Tapi masih banyak banget anak-anak muda yang ikutin kita, kayak jualan sepatu tuh gampang ya, bisa dapetin uang. Tapi mereka tuh nggak ada di passion di sana. Gitu. Oh ya banyak tuh karena pengen cuma duitnya aja. Doang banyaknya yang ikutin tapi nggak ada passionnya gitu. Jadi kalian punya passion kayak di food, kalian bisa juga bikin makanan, kalian masak makanan terus dijual lagi melalui online gitu. Kalau misalnya kalian menggambar kan bisa menggambar sekarang dijual juga bisa gitu. Semua melalui passion kalian gitu aja. Bener sih. Tapi kan saingannya banyak Niko. Nah itu kalau saingan mah nggak masalah, yang penting kalian punya kreativitas yang tinggi sama kalian bisa beda dari yang lain. Berani beda dari yang lain. Oke, berarti tuh kita harus survei juga ya ke yang dijual sama orang-orang tuh sebenarnya apa sih yang bikin barang itu berbeda satu dengan yang lainnya, dan kita pun juga memilih yang berbeda dari kita nih yang bisa cuma kita yang menciptakan dan cuma ada di barang yang akan kita jual. Tapi setuju nggak Niko kalau usia itu dan juga modal sebenarnya bukan faktor utama dalam berbisnis? Ada faktor lain nggak selain mungkin uang atau mungkin juga usia yang muda sebagai modal awal berbisnis? Sebenarnya sih enggak ya. Kalau misalnya dalam bisnis itu saya sendiri alamin sama kembaran saya. Itu umur 6 tahun aja kita udah usaha. Usaha apa kamu 6 tahun? 16 tahun. 16 tahun. Oke. Kita udah usaha. Sebenarnya kita usaha itu udah dari SD, di mana mama suruh kita jualan roti dulu di sekolah. Oh terus iya. Kita juga, aku sama kembaran aku itu kita ngejual kayak kartu pulsa. Oh zaman dulu tuh. Ya zaman dulu banget itu. Kita kayak ketemu orang, kita nawarin mau beli pulsa nggak, kita yang ngejual. Oke, jadi kita juga jualan mainan di sekolah gitu. Semua ke niat sama tekad sendiri gitu loh. Jadi emang kamu tuh udah lingkup dari zaman remaja tuh yang namanya jualan itu udah hal yang biasa ya. Iya, emang harus berkat didikan orang tua sih. Iya, benar sih. Itu tuh, berarti kamu mencontoh yang baik gitu jadi anak muda ya. Apapun yang bisa dicontohkan, langsung diaplikasikan. Coba, apapun ya, nggak harus langsung jualan yang gede. Nggak harus jualan gede, misalnya bisa dari kecil-kecilan, jual makanan ke komplek, itu juga bisa. Jual. Bener. Tapi Niko kan banyak anak muda malu masa jualan kecil-kecilan, pengen itu bisnis udah langsung yang gede gitu, ada tokonya. Kalau mau malu-malu terus mau sampai kapan gitu menurut saya. Ya, kalau misalnya kalian nggak mulai sekarang, mau mulainya kapan? Oke. Benar. Gitu. Jadi memang mulai aja dulu. Makanya saya mulai aja dulu, mau laku nggak laku itu urusan belakang lah. Yang penting kita mulai dulu. Oke. Harus curi start dulu dari yang lain gitu. Iya bener-bener ya. Gak usah kebanyakan mikirin nanti gimana ya. Jalanin aja dulu. Dulu gitu. Luar biasa deh. App consignment ini yang bisa dibilang mungkin cuma orang dewasa yang bisa ngejalanin ya. Tapi seorang Niko di umur 19 tahun udah dapet nih celahnya, akhirnya laku keras banget. Tapi emang di Indonesia sendiri itu kesukaan daya beli tingkatan level untuk branded itu tinggi banget ya Niko? Tinggi banget, soalnya banyak banget orang-orang Indonesia yang keluar negeri, terus beli-beli barang-barang branded kayak Gucci, Louis Vuitton itu pasti beli. Terus kan kalau misalnya beli terus kebanyakan di lemari. Iya. Nitipinnya ke kita yang bantu jualin ke orang lain. Jadi kan branded tanpa harus keluar negeri. Tuh kan punya barang-barang tanpa harus ke luar negeri. Nah kalau misalnya kita udah numpukin banyak banget di barang-barang branded kita, dititipin ke kamu untuk dijualin, dan ternyata walaupun itu barang pre-love tetap daya belinya tinggi. Tinggi banget malah, justru kalau misalnya yang bekas yang pre-love itu tinggi daya belinya. Karena jauh lebih murah dan kualitasnya masih bagus juga. Kayak misalnya kunci
itu retailnya kan 8 jutaan, 10 jutaan. Jadi kalau misalnya pre-love itu kita bisa ngejual dibantu kita jualin di harga 2 juta, 3 juta. Oh. Dimana barang branded dengan harga yang murah banget. Bener banget sih. Nah, kan yang jadi kekhawatiran adalah kalau barang branded gini, mungkin banyak banget masyarakat yang awam banget ya. Ini dijualnya itu gimana caranya buat menunjukkan mereka ini tuh ori? Nah, kita tuh dari tahun 2016 kita juga udah belajar gimana cara legit check barang fake sama barang ori. Jadi nggak ngasal-ngasal kalau misalnya kita ngejual asal jual, tapi pasti kita cek juga. Jadi kita bisa ngecek ini barangnya ori atau enggak. Kalau misalnya ori, kita jual. Kalau misalnya palsu, kita nggak bakal jual gitu. Oke, itu emang udah ada sertifikat gitu kan? Ya, ada. Gimana kita belajar kan? Oke, berarti kamu ikutin harga pasar juga nggak sih dengan barang produk itu? Bener, kita ikuti harga pasar. Kebetulan saya yang buat marketplace di Indonesia juga, salah satu. Oh, oke. Jadi misalnya kakak punya barang kayak Yeezy, biasanya 5 juta. Saya bisa bikin 2 juta, bisa bikin di atas 5 juta gitu. Oh. Oke. Kalau pemain gitu. Kenapa? Salah satu pemain tinggi, soalnya udah bertahun-tahun kan. Oh iya sih, benar juga. Dari tahun 2000 berapa untuk 16. 2016 tuh. Wah, luar biasa banget ya app consignment jadi menjadi satu peluang baru juga. Udah banyak belum sih sebenarnya app consignment ini di Indonesia? Banyak banget, ada ribuan toko, tapi kan saya tuh bikin berbeda dari yang lain. Oke, berarti kamu jual parfum branded juga dong? Parfum sih enggak ya. Oke. Enggak gitu ikutin. Lebih ke streetwear, baju-baju atau sepatu-sepatu. Oke, karena biasanya yang beli itu anak-anak muda kah, atau bahkan remaja, atau mungkin orang dewasa? Campur-campur sih. Ada juga yang kayak om-om juga beli barang sama kita. Iya. Semua kalangan deh. Mau cewek, mau gak ada gitu. Bener sih ya. Nah, terus di tengah pandemi seperti tahun 2020 ini ya, nyaris tahun kan, ini berubah banget nih semuanya. Bisnis tuh lagi goyang banget. Berpengaruh banget gak nih sama app consignment yang kamu jalanin? Lumayan pengaruh sih. Soalnya kan orang pertama mau beli barang tapi gak bisa keluar. Ya. Terus beli barang buat apa gitu. Ya makanya fokusnya ke food and beverage. Oke, tapi itu juga tetap berkembang? Tetap berkembang. Tetap ada jualan, cuma ya agak gitu sekenceng sebelum pandemi. Oke. Gimana cara kamu untuk memanage emosional ketika ngelihat bisnis lagi lumayan banget kena efeknya dari pandemi? Nah, situ saya sih positive thinking aja. Makanya saya tuh lebih fokusin ke food and beverage yang baksoan sama skunseli, lebih gedein di pemasarannya sama lebih gedein cabang-cabangnya juga. Oke, jadi tetap positif ya, tetap ngejalanin aja tanpa perlu kita harus kebanyakan ngeluh gimana. Bener, makanya banyak banget aku juga punya laundry sepatu juga. Jadi saya bisnis lain deh, kalau misalnya satu mati kita masih bisa fokusin ke yang lain gitu. Bener sih ya, itu tuh. Bermula dari maju aja dulu, jalanin aja dulu, akhirnya jadi punya banyak anak kan. Jadi kita nggak mikirin ke cuma satu usaha aja. Wah, luar biasa banget. Apa nih usaha yang bakal kamu bikin lagi, Nico? Yang kayaknya semuanya food and beverage udah. Terus kayak bakery kamu juga ada, app consignment ini. Terus mobil? Mobil juga ada. Mobil juga. Oke, apa lagi yang bakal kamu mau bikin? Jadi tahun 2021 ya mungkin ya. Saya lagi mau ke properti sama ke otomotif. Jadi pengennya buka showroom di tahun 2021 sama di properti. Misalnya nih saya lagi di Bali, lagi nge-research villa-villa di Bali buat jadiin usaha lagi. Iya benar, dan kayaknya banyak orang yang pengen banget tinggal di Bali ya. In the next 5 years, 10 years, pensiun tuh pengen Bali gitu. Bali tuh enak, vibe-nya itu enak banget, kayak bisa santai. Terus saya juga udah beli beberapa tanah sih di Bali, jadi akan pembangunan dijadiin villa. Wah, keren banget. Tapi tetap sewanya harus murah ya, biar gue bisa di sana. Oke, dan mungkin terakhir deh Nico, dalam menghadapi situasi yang rumit banget ya di tengah pandemi ini, kecemasan dalam berbisnis itu otomatis ada di setiap pebisnis gitu. Pesan positif dari seorang Nicholas Susanto deh sebagai seorang pebisnis, kita menghadapi situasi yang tidak menentu, terutama kita belajar banget di tahun 2020 ini.
Pertama semangat terus, jangan pernah menyerah pada situasi. Jadi karena kalian juga harus tetap semangat, terus bisa jadi banggaan orang tua kedua. Benar sih. Menghadapi segala bentuk sesuatunya, walaupun ada pasang surut. Namanya juga berbisnis ya. Kalau nggak ada jatuhnya tuh kayak bukan bisnis. Benar, kita juga sering banget ngalamin kegagalan. Terus yang terakhir itu kita harus selalu bersyukur. Karena banyak orang di luar sana yang pengen di posisi kita, tapi banyak banget anak-anak muda yang nggak pernah bersyukur. Selalu jangan ngeluh gitu. Udah ngeluh, terus ngerasa kayak nggak berhasil, padahal sebenarnya dia udah maju 1000 langkah banget dibandingkan anak muda yang lain ya. Benar banget. Luar biasa. Nicholas Susanto, thank you banget. Kamu udah ngobrol-ngobrol sama aku di sini ya. Benar. Oke, Nicholas Susanto as a founder of consignment di Indika Foundation Talk, Tawar Indika, itu tadi obrolan kita. Jadi buat kamu pun juga jangan kemana-mana. Pengen juga nih, kamu pengen ngundang siapa untuk aku wawancara, boleh banget loh untuk kirim ya. Siapa tahu bisa kita undang langsung di Indika FM di 0855 900 9160 atau boleh juga di @indika9160 FM. Stay tune terus, masih di Indika Sore bersama dengan Dira Larasati.